Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para guru-guru kami semuanya, semoga beliau mendapatkan rahmat-Nya Allah, dan semoga beliau-beliau yang masih bersama di dunia ini diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dan dalam keadaan taat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan beliau-beliau guru-guru mulia yang sudah kembali kepada Allah, semoga Allah mengangkat derajat beliau disandingkan dengan Nabi Muhammad, diberikan surga yang penuh dengan keridhaan Allah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita, wahai kaum muslimin dimanapun berada, diberikan kekuatan iman oleh Allah, diberikan ahli istiqamah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan semoga kita senantiasa di atas jalan yang benar, tidak tersesat, tidak mengikuti gayanya orang-orang non-muslim, tidak mengikuti, tidak terpesona kepada kemegahan orang-orang fasik, tidak terpesona dengan jabatan, tidak terpesona dengan kekayaannya orang-orang kafir, ketenarannya orang-orang kafir, tidak. Tapi semoga kita senantiasa terpesona dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpesona dengan akhlak baginda Nabi, terpesona dengan kesempurnaannya baginda Nabi. Kita rindu untuk disandingkan dengan baginda Nabi, bukan orang-orang yang kaya, yang dalam kefasikannya, orang kaya dalam kekafirannya, bukan. Tapi kita ingin dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan qala muallif nafa'ana bihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid daraini amin. Amma fadailu hadhil lailah fayya muta'addidatun. Adapun fadilah malam Lailatul Qadar ini muta'addidatun, banyak sekali. Awalan, yang pertama, apa itu yang pertama? Yang pertama, hiya lailatun nazala fiha al-Qur'anul Karim. Malam ini diturunkan Al-Qur'an, alladzi fihi ar-rasyad, yang mana di dalam Al-Quran ini ada petunjuk. Pegangi ini petunjuk. Kita harus menganggap agung, menganggap mulia ar-rasyad,
petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Dengan petunjuk itulah engkau selamat. Dengan petunjuk itulah engkau akan bahagia kekal abadi di akhirat sana. Coba, apa bukan merupakan kemuliaan kita? Jangan kita menganggap remeh Al-Quran. Jangan kita menganggap remeh petunjuk yang berada di dalam Al-Quran. Jangan sampai pokoknya kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Kalau seandainya ada seminar tentang bisnis, seandainya ada seminar tentang apa? Kesuksesan dalam berusaha, berlomba-lomba orang untuk hadir. Berlomba-lomba orang untuk mendapatkan ilmu kesuksesan di dunia, kesuksesan harta. Padahal kita belum tentu sukses dengan hadir yang seperti itu. Iya, kalau seandainya kita sukses benar dengan kita menghadiri perkumpulan-perkumpulan seperti itu, mengambil ilmu, seminar-seminar bisnis seperti itu, kita sukses, kaya beneran. Tapi ketahuilah, kekayaan itu hanya kita nikmati selama 70 tahun sampai ajal menjemput kita. Selesai setelah itu, hilang kekayaan itu. Tapi kalau seandainya ada seminar tentang petunjuk yang berada di dalam Al-Quranul Karim, mungkin tidak harus seminar, tapi kita ambil itu Al-Quranul Karim yang di atas lemari, yang di atas meja, kita ambil itu, kita buka itu, kita pelajari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang berisi tentang petunjuk akan kesabaran untuk menjalankan semua perintah Allah, kesabaran untuk menjauhi larangan-larangan Allah, untuk hidup dalam keadaan insaf. Hidup dalam keadaan insaf. Insaf apa? Kalau syariat mengharamkan, sami'na wa ata'na, kami patuh dan kami akan menjalankan itu. Kalau syariat mewajibkan, sami'na wa ata'na, kami patuh wahai syariat dan kami pun juga akan menjalankannya. Tinggal kita memilih mana yang lebih kita utamakan, petunjuk di dalam Al-Quranul Karim ataukah seminar yang mencari harta kekayaan dunia. Bukan kita kok mengharamkan untuk mendatangi seminar menjadi pengusaha, bukan. Tapi ketahuilah, ada yang lebih besar dari itu semuanya, ada yang lebih agung dari itu semuanya. Pelajari, tadabburilah isi kandungan yang berada di dalam Al-Quranul Karim, maka engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bukan hanya kaya di dunia, engkau bukan hanya menjadi seorang raja, engkau bukan hanya menjadi seorang presiden dikawal kesana kemari, tapi ketahuilah, engkau akan mendapatkan ridha Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunkan istana yang megah di sana, yang akan kau tempati selama-lamanya di sana. Pelayan-pelayan akan diberikan begitu banyaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengawalmu, melayanimu. Ridho. Karena kenapa kita mendapatkan kemuliaan di akhirat? Al-Quran alladzi fihi rasyad. Karena hawa nafsu kita itu senantiasa mengajak kita, mengandoli kita. Hawa nafsu kita itu senantiasa mengajak, gandoli kita. Gandoli kemana? Anggap Al-Quranmu kecil. Anggaplah petunjuk yang berada di dalam Al-Quran itu remeh. Apa itu petunjuk di dalam Al-Quran itu? Tidak dapat duit kamu, tidak dapat jabatan kamu, tidak kaya kamu, tidak dapat mobil kamu.
Tidak dapat dunia engkau. Hanya petunjuk-petunjuk itu saja. Mungkin kamu dalam Al-Quran, setan, hawa nafsu ngajak kita. Mungkin Al-Quran yang ngajak kamu sabar. Mungkin ya Al-Quranul Karim hanya ngajak kamu untuk sedekah. Habis nanti hartamu kalau disedekahkan. Mungkin Al-Quranul Karim ngajak kamu puasa. Lapar nanti kamu puasa. Haus kamu, sengsara, dapat apa coba setelah kamu berbuka? Tidak dapat apa. Kamu sakit ya tetap sakit. Rumah kamu gedek ya tetap gedek. Naik kamu peda ondal ya tetap peda ondal. Apakah setelah kamu puasa dapat mobil? Apakah kamu setelah puasa dapat jabatan, jadi seorang menteri, jadi seorang presiden? Tidak. Hawa nafsu, syaitan, iblis. Mungkin Al-Quran memberikan arahan kepada engkau sholat 5 waktu. Sholat dapat apa kamu? Mungkin suruh ngaji, mungkin suruh patuh kepada Allah. Ya hanya itu saja. Al-Quran itu remeh. Itu hawa nafsu. Mengajak kita menganggap kecil Al-Quran. Petunjuk di dalam Al-Quran. Allah, ketahuilah satu huruf yang berada di dalam Al-Quran nilainya jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Allah. Satu huruf yang berada di dalam Al-Quran, kamu baca, mendapatkan pahala 10 kali. Kalau kamu di dalam sholat 100 kali, coba. Satu huruf di dalam Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah, bahkan lebih dari 10 kali. 2 huruf 20 kali, 3 huruf 30 kali. Pahala yang akan kau dapatkan setiap satu huruf. Dunia tidak ada nilainya. Sesungguhnya dunia tidak ada nilainya. Karena apa? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia apa? Ya, dunia adalah makhluknya Allah. Al-Quran adalah qadim, kalamullah. Tapi Al-Quran adalah hadis. Tapi dunia adalah hadis baru datang. Dan dunia akan sirna. Maka sadari ini wahai kaum muslimin dan muslimat, dimanapun berada, ayo kita angkat itu Al-Quran. Ayo kita agungkan itu Al-Quran. Ayo kita letakkan Al-Quranul Karim di tempat yang seharusnya kita letakkan, yaitu di tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia di mana maksudnya? Di dalam hati kita ini. Letakkan Al-Quran di dalam hati kita, letak yang paling atas sendiri. Wasadat Allah. Wahadyul ibad, dan petunjuk terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebenaran lillati hiya aqwamut turuqis sa'adati wassiyadati, yang mana petunjuk yang berada di dalam Al-Quran, kebenaran yang berada di dalam Al-Quran itu adalah aqwamut turuq, tegak-tegaknya jalan sa'adah, keselamatan yang akan kau dapatkan. Ayo kita sadar kita. Ya, memang seorang muslim yang kuat lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada muslim yang lemah. Muslim yang alim, seorang muslim yang mengerti ilmu lebih dicintai oleh Nabi Muhammad daripada seorang muslim yang tidak mengerti tentang agama. Seorang muslim yang cekatan, kerja keras dia, waktu nganggur tidak mau dia. Ini jauh lebih dicintai oleh baginda Nabi Muhammad daripada seorang muslim yang hanya tidur, kelemprak saja ibaratnya. Dikasih pekerjaan, males. Dikasih tugas, males. Iya, memang seorang muslim yang seperti itu dicintai. Pekerja keras, pasar pekerja keras, ke ladang bekerja keras, oh sangat dicintai. Tapi ketahuilah, ayo
kita mendapatkan dunia dan seisinya itu untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk sebagai wasilah pelantara kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bekerja niat karena Allah. Bagaimana? Adzan salat, salat. Waktunya nganggur, zikir. Ini bekerjanya, ini kelihatannya bekerja, tapi bekerjanya di jalan Allah. Bekerja suruh dustai, tidak mau. Suruh khianat, tidak mau. Mengkhianati amanah, tidak mau. Kelihatannya jualan di pasar, tapi waktu nganggur lidahnya solawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah itu. Ketika tidak ada pembeli, baca Al-Quranul Karim. Itu pekerjaannya di jalan Allah itu. Itu pekerjaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerjanya berusaha. Ayo kita. Kalau punya karyawan, nasihati mereka dengan lembut. Buat peraturan dengan lembut. Apa? Wajib menutup aurat. Bekerjamu karena Allah. Wajibkan karyawanmu untuk sholat, karena ketahuilah itu perintah Allah yang wajib. Allah saja mewajibkan kok. Kita ya harus amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Kita harus, namanya kita cinta kepada karyawan, cinta kepada pekerja kita. Apa? Tidak ridho, tidak rela kalau karyawan kita tidak menjalankan sholat 5 waktu. Neraka. Naudzubillah. Cinta. Aku mewajibkan engkau itu untuk sholat, wahai karyawanku. Aku mewajibkan engkau untuk menutup aurat, wahai karyawanku. Bukan karena aku ingin membebani engkau, bukan aku karena ingin memberatkan engkau, tapi ketahuilah aku memerintahkanmu seperti itu, mewajibkanmu seperti itu, karena Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla lah yang telah mewajibkan kita semuanya untuk menjalankan sholat, untuk menutupi aurat. Karena ini perintah Allah, dan aku ingin engkau ahli surga. Jadi cinta, mahabbah, hidup kita berkah insyaallah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus seperti itu. Terus bekerja. Yang tekun seorang muslim, tekun. Dalam pekerjaannya tekun, disiplin. Tapi karena Allah. Ya seperti itu tadi, karena Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan syariat di perusahaanmu. Wal fadilati wal karamati wal adabi wal akhlaq. Di dalam Al-Quranul Karim ini adalah fadilah, ada keutamaan, wal karamah, ada keunggulan, wal adab, tentang adab, wal akhlaq, dan tentang akhlak. Fanazala Al-Quranul Karim kullu jumlatan fi hadhil lailati ila baitil izzati fis sama'il ula. Di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam keadaan apa? Jumlatan, utuh. Fi hadhil lailati, di malam Lailatul Qadar diturunkan ke mana? Ila baitil izzati fis sama'id dunya. Terhadap Baitul Izzah, turunkan ke Baitul Izzah di dalam fis sama'id dunya, di dalam fis sama'il ula, di dalam langit yang pertama, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma bada'a
Kemudian dimulai yatanazzalu, Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Fi hadhil lailati, di dalam itu malam, ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nujuman, berangsur-angsur, bertahap-tahap, ila muddatin, sampai kepada waktu salasin wa ishrina sanatan, sampai waktu 23 tahun. Terus berangsur-angsur. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi 40 tahun, wafat 63 tahun. Sekitar 23 tahun Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saniyan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran berkata seperti ini, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, khairun, lebih bagus. Malam Lailatul Qadar khairun, lebih bagus, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Coba makna ini, makna kenyataan. Kalau keutamaan itu ditampakkan oleh Allah kepada manusia, niscaya manusia akan berbondong-bondong untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ditampakkan oleh Allah di hadapan manusia, di hadapan kedua mata manusia. Tapi kadang memang hawa nafsu menguasai diri kita, menguasai manusia. Akhirnya manusia tidak begitu kepingin untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dia mendengarkan malam Lailatul Qadar kayak biasa-biasa saja. Padahal Al-Quran berkata Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal sudah jelas dalilnya, petunjuknya di dalam Al-Quranul Karim ini, satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi banyak di antara manusia yang mana mereka lebih tertarik dengan uang 10 juta. Kadang uang 10 juta bisa bangun malam. Dikasih uang 50 juta apalagi bisa bangun malam itu orang. Ini iman ini. Iman perlu kita latih memang. Kita berusaha, memang berat jadi manusia, berat. Hawa nafsu besar. Godaannya besar kita. Tapi mau bagaimanapun kita harus perangi itu. Harus perangi. Mau tidak mau kita harus memerangi hawa nafsu kita. Karena ya memang fitrah kita. Sebagai manusia memiliki hawa nafsu kita. Tidak bisa tidak kita. Memiliki syahwat kita. Tidak bisa tidak kita. Tidak bisa kita hilangkan hawa nafsu, tidak bisa. Suatu ketika muncul lagi hawa nafsu, bagaimana perangi lagi. Suatu ketika punya kedengkian, bagaimana perangi lagi. Suatu ketika malas qiyamul lail, bagaimana perangi lagi. Suatu ketika punya amarah, hawa nafsu, bagaimana tugas kita, perangi lagi. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita untuk memerangi hawa nafsu kita. Suatu ketika tidak tertarik kepada malam Lailatul Qadar, bagaimana perangi? Aku harus tertarik kepada malam Lailatul Qadar. Suatu ketika, oh aku malas untuk mencari malam Lailatul Qadar, bangun malam malas, bagaimana perangi itu semuanya? Aku harus bangun malam untuk mencari malam Lailatul Qadar. Hawa nafsu. Hawa nafsu menjadikan apa? Syiar-syiar Allah itu kecil. Salat dianggap kecil, malam Lailatul Qadar dianggap kecil, puasa dianggap kecil, remeh, biasa. Kita harus tambah keimanan kita. Kita harus tambah terus keimanan kita, ketakwaan terus. Semakin yakin kita kepada janji Nabi Muhammad, semakin yakin kita kepada janji Al-Quranul Karim, maka apa? Semakin kuat pula keimanan kita kepada Allah. Kalau semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin kita ahli istiqomah. Oh, takun kita. Semakin kita ahli istiqomah itu. Al-muradu bidzalika kama alaihi aktsarus salaf.
Yang digendaki dengan ayat Al-Quran di atas ini, kama alaihi aktsarus salaf, ini seperti halnya pendapat kebanyakan ulama salaf, annal amala as-salihah wal ibadata fi tilkal lailati khairun min ibadati alfi syahr laisa fiha lailatul qadar. Kebanyakan ulama-ulama salaf mentafsiri ayat di atas itu, sesungguhnya beramal saleh wala ibadata, dan beribadah fitil kalailati, di malam lailatul qadar, khairun, jauh lebih bagus, jauh lebih bagus, min ibadati alfi syahr, daripada ibadah 1000 bulan. Laisa fiha lailatul qadar, yang mana di malam itu tidak ada malam lailatul qadar. Walidzalika hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu semuanya ini hatha, ada penyemangat, ada dorongan. Hatha itu dorongan. Dorongan dari siapa? Dari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ummatahu, kepada umatnya baginda Nabi, ila qiyamiha, untuk apa? Cari itu malam Lailatul Qadar, untuk qiyamun, untuk salat, untuk menghidupkan, terserah, salat, baca Quran terserah, zikir, selawat terserah, amalan apapun itu, tahajud sebanyak-banyaknya boleh, sikharah hajat boleh, baca tahlil boleh, baca yasin boleh, sekenanya sudah. Bersedekah boleh, sudah bebas. Ila qiyamih, ini petunjuk Nabi, dorongan Nabi Muhammad, hai umatku, ayo ila qiyamih, cari itu malam Lailatul Qadar dan hidupkan itu malam Lailatul Qadar. Jadi ini ada petunjuk dari Nabi kepada kita semuanya, wahai hamba-hamba Allah dimanapun berada. Untuk apa? Agungkan itu Lailatul Qadar, karena itu adalah min syairillah, itu merupakan syiar-syiar agama Allah. Dan apa? Ayo kita mencari malam Lailatul Qadar, walaupun seakan-akan kita itu banyak dosa, ibadah sedikit. Di luar Ramadan kita qiyamul lail saja ya jarang-jarang. Di bulan Ramadan saja kita baca Quran ya jarang-jarang. Kok sudah kepingin ketemu dengan malam Lailatul Qadar, mungkin kita tidak pantas untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita tidak pantas. Tapi ketahuilah, ini ibadah. Ibadah untuk apa? Mencari malam Lailatul Qadar, walaupun berat. Karena apa? Diperintah oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ditanya, kenapa kamu mencari malam Lailatul Qadar? Karena diperintah oleh nabiku. Selesai. Kamu tidak pantas, diperintah oleh nabiku. Kamu banyak dosa, diperintah oleh nabiku. Kamu malas ibadah, diperintah oleh nabiku. Ya, selesai. Kalau sudah perintah Nabi, mau ngapain kita? Kalau sudah didorong oleh Nabi Muhammad, mau ngapain? Kita nyari malam Lailatul Qadar, dapat ataukah tidak dapat, mencarinya sudah ibadah. Mencarinya sudah ibadah kita. Karena haffan Nabi, karena didorong oleh Nabi. Faqala Rasulullah, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dzambih, kama fi sahihaini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, dalam keadaan dia beriman, wa ihtisaban, dan dalam keadaan mencari pahala dari Allah, ghufira, oleh Allah akan diampuni itu orang ma taqaddam, dosa-dosa yang telah lalu, kama fi sahihaini, seperti halnya di dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza min babi fadlillahi ta'ala wa minnatihi ala hadhil ummati al-muhammadiyyati. Ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena kenapa? Diberikan kepada kita itu bukan karena mulianya kita ya. Ini kita biasa rendah, kita biasa jarang ibadah, ya Allah.
Kalau ngandelin kita tidak dapat malam Lailatul Qadar itu, tidak dapat keistimewaan malam Lailatul Qadar. Allah memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad karena kenapa? Bifadli Rasulihah. Karena pangkatnya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Karena pangkatnya Rasulullah, bukan pangkat umatnya. Umatnya apa? Manusia kadang mabuk, males ibadah, senang dunia, hasud, dengki, rusak. Tapi kalau Nabi Muhammad pangkatnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu a'taha lailatan fis sanati tutwa fiha marahilu wasiatun fil ibadati yanaluna biha minal khairi wal birri wal huda wan nur. Bagaimana? A'taha al-lailah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar, lailatan di malam hari, tidak di siang hari, tidak di pagi hari, tidak di sore hari, tapi di malam hari Allah menjadikan malam Lailatul Qadar fis sanati, di dalam 1 tahun sekali, tutwa fiha, yang mana dilempit di dalam malam Lailatul Qadar ini marahilun wasi'atun, sebuah waktu yang begitu panjang fil ibadati, di dalam ibadah. Hanya di peringkas di dalam malam Lailatul Qadar. Yanaluna biha minal khair, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Semua fadilah dimasukkan di dalam malam Lailatul Qadar. Maka mereka semuanya, umat Nabi Muhammad, akan mendapatkan di dalam malam Lailatul Qadar minal khairi, kebaikan, wal birri, kebaikan, wal huda, petunjuk, wan nuri, dan cahaya. Malam yanallahu man qablahu minal umam, yang mana umat-umat sebelum kita, sebelum baginda Nabi ini tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Khusus umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah sedikit dilipat gandakan 1000 kali. Coba ibadah sedikit dilipat gandakan 1000 kali. 1000 bulan coba, bukan hanya 1000 kali, 1000 bulan coba. Laisa fi Lailatul Qadar li'anna khairun min alfi syahr. Tidak ada umat-umat sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiru hadza ma rawahu al-Imam Ahmad 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ribatu yaumin fi sabilillahi khairun min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal 'anin Nabi, diceritakan dari Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Rasulullah qala, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, ribatu yaumin, menjaga perbatasan, menjaga negara, fi sabilillah, di dalam berperang di jalan Allah. Jadi kalau negara orang Islam itu terancam mau diperang oleh orang-orang kafir harbi yang ingin membinasakan kita, di situ di perbatasan dijaga. Oh, itu pahalanya besar. Dijaga penjagaan, tidak boleh lengah ini. Tidak boleh tidur ini. Kalau lengah, kalau tidur waktunya berjaga, harusnya berjaga, kok tidur, musuh masuk, hancur di dalam, istri anak hancur, hewan semuanya habis,
pepohonannya orang-orang muslim habis, rumahnya orang-orang muslim habis, dibinasakan oleh orang-orang kafir. Tapi kalau penjagaannya kuat, selamat semuanya kaum muslimin di dalamnya. Nah ini menjaga yaumin, satu hari fisabilillahi, di jalan Allah, itu khairun, pahalanya lebih besar, min alfi yaumin, daripada ibadah 1000 hari, sholat 1000 hari. Coba menjaga satu hari, menjaga satu hari pahalanya. Ini lebih gede pahalanya, lebih gede satu hari. Jaga sajalah jadi satpam, jaga bukan jadi satpam, jadi prajurit lah jelas. Siap mati di jalan Allah, siap mati syahid itu orang. Menjaga di jalan Allah ini pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 hari. Fima siwahu minal manazil. Sholat di sebuah tempat, selain itu semuanya minal manzalili, di tempat-tempat yang ada. Inilah memang kelebihan yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang Allah kehendaki di antara kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma irhamna jami'an. Allahumma ampuni kami, rahmati kami, berikan bersih hati kami, jauh dari dengki, jauh dari riya, jauh dari cinta dunia. Ya Allah, jadikan kami mengutamakan syariat, mengagungkan syariat, meninggikan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad melebihi dari apapun yang berada di dunia ini. Ya Allah, dan jadikan kami semuanya pecinta Al-Quran, pecinta perintah-perintah-Mu ya Allah, dan jadikan kami semuanya ya Allah benci kepada larangan-larangan-Mu ya Allah, menjauhi zina, naudzubillah, menjauhi mabuk, menjauhi mencuri, menjauhi sesuatu hal yang Kau murkai, yang menjadikan kami jauh dari Engkau ya Allah, dan jauh dari baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kami ahli istiqamah ya Allah, menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan kami ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat ya Allah, dan jadikan kami ahli istiqamah ya Allah, untuk hadir majlisil ilmu, untuk mencintai para ulama, untuk membaca ilmu ya Allah. Kami pelajari ilmu syariat-syariat-Mu, karena sesungguhnya di dalamnya ada petunjuk, karena sesungguhnya di dalamnya ya Allah ada keridhaan-Mu ya Allah, di dalamnya ya Allah ada jalan menuju surga-Mu ya Allah, jalan menuju ampunan-Mu, jalan menuju rahmat-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi umat Nabi Muhammad ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad ya Allah, angkat derajatnya umat Nabi Muhammad, dan jadikan kami semuanya mencintai umat Nabi Muhammad karena Engkau ya Allah, mengasihi umat Nabi Muhammad karena Engkau ya Allah, menjalin tali silaturahim sesama umat Nabi Muhammad karena Engkau ya Allah. Karena kami ingin dibanggakan oleh Nabi Muhammad, kami ingin ya Allah bersanding dengan Nabi Muhammad, kami ingin dicintai oleh Nabi Muhammad ya Allah. Maka daripada itu kami tidak ingin memusuhi umat Nabi Muhammad satupun di dunia ini ya Allah. Karena ketahuilah mereka adalah umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak ridha kalau umatnya dimusuhi ya Allah. Maka jadikan kami ya Allah mudah untuk mendoakan umat Nabi Muhammad, mudah untuk ikhlas kepada umat Nabi Muhammad, mudah untuk bersih hati ini kepada umat Nabi Muhammad. Tidak ada curiga, tidak ada dengki, tidak ada hasud kepada umat Nabi Muhammad ya Allah. Dan wafatkan kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini
kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.